Kali ini kita bahas aktivitas yang bisa kita lakukan di Candi Arjuna. Yang pertama, kita bisa melihat wisata dan sejarah arsitektur. Dengan mengunjungi situs-situs bersejarah di dataran tinggi Dieng ini, kamu dapat mempelajari pola hidup manusia di zaman dahulu yang telah mengenal arsitektur yang syarat akan nilai filosofi dan spiritual. Dari papan informasi ini, kamu bisa menggali lebih dalam tentang cerita peradaban manusia zaman kuno di zaman dahulu. Yang kedua, kalian bisa jalan-jalan. Kompleks Candi Arjuna ini merupakan tempat yang cocok untuk berjalan-jalan, menikmati suasana sekeliling yang sejuk, hijau, dan asri. Banyaknya bunga dan delion yang tumbuh di halaman candi akan menjadikan jalan-jalanmu semakin menarik. Terus kita bisa mengunjungi Museum Kailasa. Di museum ini kamu bisa menyaksikan aneka prasasti dan arca, replika candi, peralatan dapur dan perkebunan warga Dieng, serta hal-hal menarik lainnya. Terus kalian bisa hunting foto. Salah satu kegiatan wajib yang biasa dilakukan oleh para travelers, kompleks Candi Arjuna yang terletak di dataran tinggi Dieng ini sangatlah fotogenik. Terus yang terakhir, kita bisa menyaksikan Dieng Culture Festival dan Jazz atas awan. Dua acara itu biasanya digelar dalam waktu yang berdekatan antara Jumat sampai hari Minggu. Dan sebagai acara inti ada prosesi pemotongan rambut anak gimbal. Acara ini biasa dilangsungkan pada pertengahan tahun sekitar bulan Juli atau awal Agustus. Satu hal yang menarik dari acara ini adalah pesta kembang api serta penerbangan lampion yang meriah. Nah, berikut ini ada beberapa tips berwisata ke Kompleks Candi Arjuna. Yang pertama, kenakanlah jaket dan kupluk ataupun topi yang bisa menghangatkan tubuh kalian. Rata-rata suhu di sana itu pada malam hari berkisar 6-12 derajat Celcius. Namun, di puncak musim kemarau bisa mencapai 0 derajat Celcius. Meski kamu mengunjungi Dieng di siang hari, tetap saja hawanya dingin. Terus yang kedua, ada waktu terbaik untuk berkunjung ke Kompleks Candi Arjuna di dataran tinggi Dieng ini adalah saat musim kemarau, sekitar antara bulan Mei hingga bulan September. Momen terbaik mengabadikan Kompleks Candi Arjuna adalah pada saat subuh dari spot Museum Kailasa yang posisinya lebih tinggi. Jangan lupa untuk mencicipi keripik kentang atau kentang goreng khas Dieng yang lezat. Lokasi dan akses menuju Candi Arjuna. Kompleks Candi Arjuna terletak di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Lokasinya berbatasan langsung dengan Desa Dieng Wetan. Meski terletak di wilayah Banjarnegara, rute termudah dan terdekat untuk mencapai Dieng adalah dari Kabupaten Wonosobo. Perjalanan dari Wonosobo hingga Dieng memakan waktu sekitar 1 jam. Harga tiket masuk Candi Arjuna yaitu 5.000 per orang. Namun biasanya wisatawan disarankan membeli tiket terusan dengan Kawah Sikidang seharga 10.000 per orang. Nah, berikut ini ada beberapa rekomendasi tempat wisata dan lokasi asik di sekitar Candi Arjuna. Yang pertama ada Kawah Sikidang. Kawah Sikidang merupakan kawah belerang aktif dan menjadi salah satu maskot destinasi wisata dataran tinggi Dieng. Yang kedua ada Telaga Warna dan Telaga Pengilon. Telaga Warna merupakan sebuah telaga alami yang terbentuk dari proses vulkanik. Telaga Pengilon, kedua telaga ini dikelilingi oleh bukit-bukit yang menjulang tinggi. Puncak Sikunir. Puncak Bukit Sikunir memiliki pesona sunrise dari puncak bukit setinggi 2.300 mdpl. Kamu bisa mendapatkan spot terbaik untuk menyaksikan atau mengabadikan matahari terbit yang menawan di kawasan dataran tinggi Dieng. Yang terakhir ada Gunung Prau. Lengkapi petualanganmu ke Dieng dengan menyempatkan diri mendaki Gunung Prau. Terletak di perbatasan 3 kabupaten, yaitu Wonosobo, Batang, dan Kendal. Gunung setinggi 2.365 mdpl ini menjadi spot terbaru favorit para pendaki. Sekian video presentasi dari saya, Febijika Kamelia, 12 IPS 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feba Menina dari kelas 12 IPS 1. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Candi Arjuna.
Candi Arjuna sendiri merupakan salah satu candi peninggalan agama Hindu yang beraliran Shiva. Candi itu juga diperkirakan menjadi candi Hindu yang tertua di daerah Jawa, yang dibangun pada sekitar abad ke-7 pada masa Kerajaan Mataram kuno. Candi Arjuna sendiri diyakini berdiri sekitar abad ke-7 sampai dengan abad ke-9 Masehi, di mana pembangunan Candi Arjuna dilaksanakan pada pemerintahan dinasti Sanjaya dan juga Kerajaan Mataram kuno atau bahkan Kerajaan Kalingga. Dan juga Candi Arjuna diperkirakan sebagai candi tertua di Jawa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya prestasi yang ditemukan di sekitaran Candi Arjuna, di mana dalam prestasi tersebut tertulis tahun 701 Caka atau sekitar 808 Masehi dengan menggunakan aksara Jawa kuno. Prestasi ini sekarang disimpan di Jakarta, tepatnya di Museum Nasional Jakarta. Nah, kemudian kita sekarang akan membahas tentang sejarah penemuan Candi Arjuna. Kompleks candi di Dieng, terutama Candi Arjuna, ditemukan pertama kali pada abad ke-19, tepatnya di tahun 1814, di mana ditemukan oleh seorang tentara Belanda yang bernama Theodor van Elf. Ketika itu, Candi Arjuna masih tergenang air saat Elf menemukannya. Kemudian, 40 tahun kemudian, upaya pemeliharaan Candi Arjuna dilakukan. Pemeliharaan ini dimulai dengan mengeringkan telaga di Dieng, tepatnya pada tahun 1856. Selanjutnya, kita akan bahas sejarah pembangunan Candi Arjuna. Sejarah pembangunan Candi Arjuna masih belum bisa dipastikan secara detail karena sangat minim sumber-sumber yang valid yang menjelaskan mengenai asal mula dari Candi Arjuna ini. Sejarah Candi Arjuna diawali dengan penemuan yang tadi, yang prestasi kuno itu, yang berangkat tahun 731 Caka atau bahkan 808 Masehi. Prestasi tersebut merupakan prestasi tertua dengan tulisan Jawa kuno. Dari situ, para ilmuwan menyimpulkan bahwa Candi Arjuna dibangun pada pemerintahan Raja-Raja Wangsa Sanjaya. Di sekitar kawasan Candi Arjuna juga ditemukan arca Dewa Siwa yang saat ini disimpan di Museum Nasional Jakarta. Nah nih, nextnya kita akan bahas arsitektur tentang Candi Arjuna. Pada dasarnya candi-candi itu terdapat di kompleks Candi di Dieng memiliki kemiripan gitu, kecuali Candi Semar yang memang diperkirakan sebagai candi perwara dari Candi Arjuna. Sebelum membahas arsitektur tentang Candi Arjuna, ada beberapa istilah yang biasa digunakan dalam arsitektur candi. Di antaranya sebagai berikut nih. Penil, bentuk ornamen yang digunakan pegangan yang biasanya terdapat di tangga. Jadi penil itu yang biasanya ada di tangga gitu. Terus yang kedua ada kala, merupakan makhluk raksasa dengan mata melotot dan juga taring atau juga disebut buto dalam kepercayaan Jawa. Ukiran kala di candi biasanya hanya sebatas rahang atau hingga rahangnya atau enggak ke atasnya gitu, jadi badannya nggak keukir di candi itu. Yang ketiga ada makara, merupakan binatang-binatang mitos dalam agama Hindu. Yang keempat ada jalamatra, merupakan saluran air yang berfungsi untuk mengalirkan air yang berada di dalam candi menuju luar candi. Yang kelima ada Istadewata, bagian candi di mana dipercaya sebagai jalan masuk dari sang dewa, terletak di bagian atas candi.
Yang keenam ada antefik, ornamen candi yang berada di bagian ujung dari setiap sisi atau ujung candi. Yang ketujuh ada diska, jalur peribadatan yang digunakan untuk mengelilingi candi sebelum memasuki candi utama. Ya, jadi itu dia yang mengelilingi candi sebelum memasuki candi utama. Yang ke-8 ada bilik penampilan, bagian yang sedikit menjorok dibandingkan dengan dinding lainnya. Biasanya terdapat pada pintu ataupun jendela. Nah, kita sekarang masuk nih ke dalam arsitektur Candi Arjuna. Arsitektur bagian depan Candi Arjuna itu, Candi Arjuna menghadap ke barat, di mana tempat tangga menuju pintu masuk candi yang berada di bagian barat candi. Terdapat 8 anak tangga menuju bagian pintu candi, di mana di pinggir tangga terdapat penil dengan ujung kepala naga. Penil itu yang tadi yang udah saya jelaskan ya, jadi dia itu sebagai pegangan tangga. Terus dia penil di Candi Arjuna ini juga berbentuk kepala naga. Terus bagian pintu candi terdapat bilik penampilan selebar 1 meter. Di atas pintu juga terdapat ukiran Palamakara dan di bagian atap dari ruang penampilan berbentuk lancip seperti rumah limasan pada umumnya. Tadi yang kayak bilik penampilan, Kalamakara itu yang tadi saya sudah jelaskan istilah-istilah yang biasanya terdapat di arsitektur candi. Nah, yang kedua kita masuk ke dalam arsitektur bagian atap candi. Atap Candi Arjuna memiliki bentuk seperti piramid dengan membentuk kerucut tetapi lebih tinggi. Dan senaik ke atap memiliki ukuran semakin naik itu ukuran atapnya juga semakin kecil. Terdapat 3 tingkat di mana setiap tingkat memiliki bilik penampilan dengan ukuran yang lebih kecil jika dibandingkan dengan bilik penampilan di bagian dinding candi. Semakin ke atas bilik penampilan juga semakin kecil, berada tepat di tengah-tengah setiap sisi candi. Nah, itu bagian atap Candi Arjuna. Nah, yang ketiga kita masuk ke dalam arsitektur bagian dalam Candi Arjuna. Di bagian dalam Candi Arjuna terdapat ruang untuk menaruh sesajen atau yang biasa disebut dengan yoni. Yoni tersebut berbentuk segi 4 dengan bentuk mirip seperti meja, di mana bagian atas lebih menjorok keluar. Jadi di dalam Candi Arjuna itu ada tempat orang-orang sembahyang untuk menaruh sesajen. Jadi dia bentuknya meja gitu untuk menaruh yoni ini. Di bagian atas terdapat lubang yang juga berbentuk segi 4, di mana lubang ini berfungsi untuk menampung air dari atap candi. Apabila air di lubang ini sudah penuh, air akan mengalir melalui jalur yang sudah disediakan, yang dialirkan menuju bagian lingga, yang kemudian dialirkan menuju bagian luar candi. Jadi sudah disediakan jalur di mana air itu bisa mengalir dari atap sampai keluar candi. Jadi dia tidak jatuh mengenai yoni atau tempat menaruh sesajen tadi. Nah, jadi itulah penjelasan mengenai sejarah Candi Arjuna yang berada di Dieng, Wonosobo, mengenai sejarah penemuannya, sejarah pembangunannya, arsitektur hingga lokasinya. Sekian dari saya, terima kasih.